Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Widasari, saya dari EKI 2E, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai salah satu pembahasan yang akan dijelaskan pada mata kuliah saya, Metodologi Studi Islam, dosen pengampu Ibu Saidatul Fadilah MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan materinya tentang sejarah pemikiran agama. Abdul Mukti Ali dalam buku Universalitas dan Pembangunan yang dikutip oleh Abu Dinata bahwa pengalaman agama adalah soal batini, subjektif dan sangat individualistis sifatnya. Orang begitu bersemangat dan emosional dalam membicarakan agama. Oleh karena itu, setiap pembahasan tentang arti agama selalu ada emosi yang melekat erat, sehingga kata agama sulit untuk didefinisikan. Konsepsi tentang agama dipengaruhi oleh tujuan dari orang yang memberikan definisi tersebut. Tampak bahwa pada umumnya orang lebih condong kepada mengaku beragama, kendati pun ia tidak menjalankannya. Harun Nasution dalam bukunya Islam ditinjau dari berbagai aspek yang dikutip oleh Abu Dinata. 1. Pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib yang harus dipatuhi. 2. Pengakuan terhadap adanya kekuatan gaib yang menguasai manusia. 3. Meningkatkan diri pada suatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan pada sumber yang berada di luar diri manusia yang dipengaruhi perbuatan-perbuatan manusia. Kemudian ada 4 unsur yang menjadi karakteristik agama. Yang pertama, unsur kepercayaan terhadap kekuatan gaib. Kekuatan gaib tersebut dapat mengambil bentuk yang bermacam-macam. Dapat mengambil bentuk benda yang memiliki kekuatan misteri, ruh atau jiwa, dan lain sebagainya. Kedua, unsur kepercayaan bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia maupun di akhirat. 3. Unsur respon yang bersifat emosional dari manusia. Respon tersebut dapat mengambil rasa bentuk takut. 4. Unsur paham adanya yang kudus dan suci dalam bentuk kekuatan gaib, dalam bentuk kitab suci yang mengandung ajaran agama yang bersangkutan. Dapat disimpulkan bahwa agama adalah ajaran berasal dari Tuhan atau hasil renungan manusia yang terkandung dalam kitab suci yang turun-temurun diwariskan oleh satu generasi ke generasi dengan tujuan untuk memberi tuntunan dan pedoman hidup bagi manusia agar mencapai kehidupan dan kebahagiaan dunia akhirat. Dengan demikian, ada 5 aspek yang terkandung dalam agama. Pertama, aspek asal-usul, yaitu berasal dari Tuhan. Yang kedua, aspek tujuan, yaitu memberikan tuntunan hidup. Ketiga, aspek ruang lingkup, yaitu keyakinan akan adanya kekuatan gaib. Keempat, aspek pemasyarakatan, yaitu disampaikan secara turun-temurun. Kelima, aspek sumbernya, yaitu kitab suci. Fungsi agama dalam kehidupan manusia. Yang pertama, sebagai pembimbing dalam hidup. Maksudnya, apabila dalam hidup seseorang terbentuk pribadi yang harmonis, maka dalam hidup seseorang tersebut mengalami dorongan yang baik. Kedua, penolong dalam kesukaran, dan keyakinan bahwa setiap cobaan yang menimpa dirinya merupakan ujian yang diberikan oleh Allah, sehingga harus dihadapi dengan kesabaran. Ketiga, penentram batin. Jika orang yang tidak percaya akan kebesaran Tuhan akan peduli apakah orang itu kaya maupun miskin, pasti akan selalu merasa gelisah. Keempat, pengendali moral. Pelajaran moral dalam Islam sangatlah tinggi. Dalam Islam diajarkan untuk menghormati orang lain, akan tetapi sama sekali tidak diperintahkan untuk dihormati. Kelima, meningkatkan keyakinan dalam beragama. Keyakinan ini pada dasarnya tidak hanya terhadap Tuhan, tetapi juga berkaitan dengan hal yang bersifat spiritual maupun pengetahuan umum yang ada dalam agama. Menghindarkan diri dari perilaku untuk mengarahkan pada peran agama yang menjadi dasar nilai etika dan moral. Selanjutnya, meningkatkan toleransi, bisa terlibat dengan banyaknya ajaran dalam agama yang mengarahkan untuk saling tolong-menolong. Yang C, kebutuhan hidup terhadap agama. Agama memang menguasai diri seseorang dan membuat dia tunduk dan patuh terhadap Tuhan. Dengan menjalankan ajaran agama lebih lanjut,
Agama membawa kewajiban yang kalau tidak dijalankan oleh seseorang, dalam agama terdapat pula ikatan antara roh dan Tuhan, karena dalam keberagaman terdapat kesediaan manusia mengikatkan dirinya dengan Tuhan. Perlunya manusia terhadap agama sekurang-kurangnya ada 3 alasan yang melatar belakangi perlunya manusia terhadap sesama. Yang pertama, terhadap fitrah manusia. Ketika datang wahyu Tuhan yang menyeru manusia agar beragama, maka seruan tersebut memang sejalan dengan fitrahnya. Kedua, kelemahan dan kekurangan manusia, sehingga manusia dengan fitrahnya merasakan kelemahan dirinya dan kebutuhan kepada Tuhan agar menolongnya, menjaga dan memelihara dan memberi taufik. Ketiga, tantangan manusia, karena manusia dalam kehidupan senantiasa menghadapi berbagai tantangan, baik dalam diri sendiri maupun dari luar. D. Doktrin kepercayaan agama. Doktrin lebih dikenal dengan ajaran yang bersifat absolut, yang tidak boleh diganggu-gugat. Kata doktrin berarti dalil dari suatu ajaran, bahwa suatu ajaran dalam agama maupun yang lain pasti mempunyai dasar atau dalil. Islam merupakan agama yang sangat multidimensi, yang dapat dikaji dari berbagai aspek, baik dari tinjauan budaya sosial maupun dari aspek doktrin agama Islam. Apabila ditelaah dari aspek doktrin, maka akan muncul ajaran yang ada dalam agama Islam itu sendiri, yang bisa saja ajaran tersebut tidak dapat diganggu-gugat keberadaannya. Adapun kejelasan doktrin sentral dalam agama Islam: 1. Allah, yang kedua itu Rasul dan wahyu, ketiga manusia, keempat itu alam semesta, yang kelima itu eskatologi. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.